Episode 65. Lapar nih. Mau mesen makanan apa? Mau dimasakin? Tanya Lisna mengalihkan topik pembicaraan. Kamu masak aja, Gih. Kamu kan pintar masak, ucap Epa. Oke, kamu mau makan apa? Tanya Lisna. Kamu cek dulu, di kulkasnya ada apa aja, ucap Epa. Lisna pun melangkah menuju dapur. Lisna, kamu bisa nggak buka kulkasnya? Teriak Epa. Bisa dong, ucap Lisna santai. Oh iya, coba kita lihat, gumam Epa. Dia yakin Lisna tidak bisa membuka kulkas itu. Epa, ini kulkasnya bagaimana ya cara membukanya? Tanya Lisna yang menyerah. Hahaha, tuh kan sudah kuduga, ucap Epa. Epa mencoba berdiri. Aduh. Epa memegang perutnya. Dia merasa sangat sakit di bagian perut. Aku pikir tidak akan terasa sakit. Aku pikir juga aku pasti bisa berjalan dan berdiri. Ternyata sakit, ucap Epa memegang perutnya. Pantas saja Tuan Lucifer selalu menggendongku. Dia tahu aku pasti masih merasa sakit, gumam Epa. Woi Pa, ini bagaimana bukanya? Teriak Lisna masih di dapur. Kamu tekan dulu pintunya, terus nanti ada bunyi klik, baru kamu buka pintunya, ucap Epa memberi arahan. Oh gitu ya, aneh banget nih kulkasnya. Baru nemu yang kayak gini, ucap Lisna. Lisna mengecek isi kulkas. Pa, nggak ada isi apa-apa di dalam, cuma air mineral dan minuman beralkohol, ucap Lisna. Kalau begitu, kamu belanja aja dulu, ucap Epa. Lisna menutup kulkas. Tut, nomor siapa ini? Gumam Epa. Halo, jawab Epa. Tidak ada suara balasan. Aneh, kok nggak ada suaranya? Gumam Epa. Halo, ini siapa ya? Mau ngisengin ya? Ucap Epa sedikit kesal. Masih belum ada suara. Ih, ngeselin banget deh, ucap Epa sambil mematikan teleponnya. Aris dan Hendra melihat Lucifer sedikit tersenyum di kursi belakang di dalam mobil. Apa yang terjadi? Apa kau melihat Tuan Lucifer? Gumam Aris menatap Hendra. Aku melihatnya juga. Ada apa dengannya? Gumam Hendra menatap Aris. Mereka berbicara seperti bisa bertelepati. Lucifer mencoba menghubungi kembali nomor telepon yang dia hubungi beberapa menit yang lalu, yaitu nomor Epa. Buset, nomor ini lagi. Siapa sih ini orang? Gumam Epa saat melihat nomor yang tadi menghubunginya. Halo, ini siapa sih? Nggak penting banget. Kau nggak ada kerjaan ya? Hah? Teriak Epa. Lisna langsung melangkah menghampiri Epa yang teriak. Kau berani teriak padaku? Ucap suara berat itu pelan. Hah? Ucap Epa. Seperti suara Tuan Lucifer, gumam Epa. Ini siapa? Tanya Epa untuk meyakinkannya. Ini calon suamimu, ucap Lucifer. Aris dan Hendra saling menatap dan serentak melihat arah tuannya duduk. Tuan Lucifer, ucap Epa gugup. Bagaimana kabarmu di sana? Tanya Lucifer, bingung mau berkata apa. Tawa Aris dan Hendra. Lucifer melihat dua anak buahnya dengan tatapan sinis. Aris dan Hendra memutar arah pandangannya. Maksudnya Tuan, kabar? Bukankah kita baru bertemu? Ucap Epa yang juga ikut bingung. Siapa Pak? Tanya Lisna. Calon suamiku, jawab Epa spontan dan polos menjawabnya. Hahaha. Lisna tertawa melihat wajah polos Epa yang seperti tidak sadar apa yang barusan diucapkan sahabatnya itu. Begitu juga Lucifer yang mendengar perkataan Epa melalui teleponnya. Dia sedikit tersenyum. Bilang sama calon suamimu untuk belanja keperluan bahan masakan, ucap Lisna. Oke, jawab Epa polos lagi. Hahaha. Tawa Lisna yang lucu melihat wajah Epa. Tuan, apakah Tuan sedang sibuk? Tanya Epa. Ada apa? Apa kau memerlukan sesuatu? Tanya Lucifer. Lisna ingin memasak, tapi tidak ada bahan-bahan di kulkas. Kalau tidak keberatan, bisa minta tolong membelinya,
ucap Epa. Lucifer tidak menjawabnya. Dia masih ingin mendengar suara Epa. Tuan, panggil Epa. Baiklah. Aku akan menyuruh Aris dan Hendra yang membelinya. Kau tuliskan saja apa yang kau butuhkan, ucap Lucifer. Baik, terima kasih Tuan, ucap Epa. Mereka belum mengakhiri panggilannya, tapi masih posisi menelpon. Mereka hanya diam, tanpa kata. Terkadang terdengar hanya suara napas mereka. Apa kau masih merasa sakit? Tanya Lucifer memulai pembicaraan lagi. Masih Tuan. Pantas saja Anda selalu menggendong saya. Karena tadi saya mencoba berdiri, ternyata masih terasa sakit, ucap Epa sedikit mengadu dengan manja. Apa? Kenapa kau berdiri? Di mana Lisna? Lalu, apa lukanya terbuka? Tanya Lucifer panik. Tidak kok Tuan, ucap Epa. Jangan melakukan hal-hal yang aneh. Kalau kau memerlukan sesuatu, kau minta saja pada Lisna, ucapnya. Baik Tuan, jawab Epa. Ya sudah, aku tutup dulu. Kau kirimkan saja apa saja yang mau dibeli, ucap Lucifer. Ya Tuan, jawab Epa. Mereka mengakhiri panggilannya. Tanpa Lucifer sadari, dia sedikit tersenyum lagi, sambil melihat arah luar jendela mobilnya, sambil menggigit ujung HP-nya. Dan tanpa disadarinya juga, anak buahnya sedang menatapnya secara sembunyi-sembunyi. Kering. Sebuah pesan WA masuk ke HP Lucifer. Dia membuka dan membaca isi pesannya. Aris, Hendra, kalian beli bahan-bahan ini dan antarkan ke apartemen, suruh Lucifer. Baik Tuan, jawab Aris dan Hendra. Lucifer mengirim kembali pesan dari HP Epa ke nomor Aris. Saat Lucifer melihat keluar jendela mobilnya, dia melihat Richard George dengan Jeffrey. Mereka sedang bertemu dengan James dan Baron. Lucifer menggepalkan tangannya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi beringas penuh dendam. Aris dan Hendra takut dengan ekspresi bosnya. Tuan, apa yang akan kita lanjutkan berikutnya? Tanya Hendra. Rekam mereka, ucap Lucifer masih menatap musuhnya. Baik Tuan, jawab Aris. Aris mengeluarkan kameranya yang bisa menangkap gambar dengan jelas, walaupun dalam jarak yang lumayan jauh. Aris merekam dan mengambil beberapa foto mereka. Sudah Tuan, ucap Aris. Bagus, ayo kita pergi, ajak Lucifer. Kita kemana Tuan? Tanya Hendra. Antarkan aku ke markas, ucap Lucifer. Kalian berdua, pergilah membeli bahan-bahan tadi, ucap Lucifer. Kalau sudah selesai, Hendra, jemput aku di markas nanti, ucapnya lagi. Tuan, siapa yang akan menemani Tuan? Tanya Aris khawatir. Apa kau pikir aku gampang dibunuh Aris? Tanya Lucifer. Tidak Tuan, hanya saja, ucap Aris. Sebaiknya lakukan pekerjaan seperti yang kuperintahkan, ucap Lucifer. Cepat jalan, ucap Lucifer. Hendra menyalakan mobilnya dan meninggalkan lokasi tersebut. Bos, kami melihat Lucifer dan dua anak buahnya tadi, ucap anak buah Jeffrey memberitahukan melalui panggilan telepon. Ternyata anak buah Jeffrey juga sudah tahu dan mengawasi keberadaan Lucifer dan anak buahnya. Bagus, selidiki terus, ucapnya. Oke teman-teman, sampai di sini episode 65 dan langsung saja kita lanjut ke episode 66. Gas. Episode 66. Lis, kata Tuan Lucifer, bahan-bahannya akan dibeli Aris dan Hendra. Tunggu aja, ucap Epa. Oh, jawab Lisna sambil duduk di samping Epa. Pah, nanti pernikahan kalian apa mau mengundang orang tua angkatmu? Tanya Lisna. Iya dong, cuma aku bingung mau ngomongnya gimana, jawab Epa. Aku yakin kalau dia tahu laki-laki mana yang akan menikahimu, seperti apa, pasti otak uangnya akan muncul, ucap Lisna kesal. Kau tahu kan kalau mereka mata duitan, ucapnya lagi. Epa hanya diam saja. Sejujurnya aku masih bingung dengan ini, ucap Epa pelan. Kenapa? Tanya Lisna. Ayolah,
apa kamu mau asal menikah gitu aja, tanpa penjelasan, dengan laki-laki yang membencimu, yang selalu marah-marah denganmu? Tanya Epa. Aku nggak masalah tuh, hehehe, ucap Lisna santai. Epa, aku rasa Lucifer tidak membencimu. Itu perasaanmu saja, ucap Lisna. Kalau dia marah-marah padamu, itu karena kau yang bodoh, membuatnya marah, ucap Lisna. Kenapa kau malah membelanya sih? Kau suka dengannya ya? Tanya Epa. Kalaupun aku menyukainya, apa dia menyukaiku? Jawab Lisna sewot. Kalau gitu, biar aku bilang sama Lucifer, biar kamu yang dinikahi saja, ucap Epa. Letak, Lisna memukul kepala Epa pelan. Kau memukulku, ucap Epa. Kenapa? Apa kau mengadukanku dengan Lucifer? Tanya Lisna kesal. Iya, biar kau dipecat saja, ucap Epa. Sudah berani sekarang ya, ucap Lisna berdiri. Kenapa? Takut, ucap Epa ngeledek. Ting nong, ting nong. Bukain pintu tuh. Mungkin Aris dan Hendra udah datang, ucap Epa yang masih duduk. Iya istri bos, ucap Lisna berjalan. Calon ya, teriak Epa. Lisna membuka pintu dan melihat Aris dan Hendra dengan membawa bahan-bahan di dalam plastik. Sudah datang ya? Mari masuk, nggak usah malu-malu, hehehe, ucap Lisna bercanda. Aris dan Hendra saling menatap lalu masuk bersama. Mana Tuan Lucifer? Tanya Epa yang mencari sosok orang yang dicari. Tuan masih ada urusan, jadi harus dikerjakan, ucap Aris. Apa kau merindukannya apa? Tanya Lisna meledek. Bukan itu, hanya saja biasanya kan mereka pasti mengikuti tuannya, ucap Epa memberi alasan. Tenang saja Pak, aku akan menjemputnya, ucap Hendra. Lisna mengambil bahan-bahan dan membawanya ke dapur. Kalian nanti makan malam di sini kan? Tanya Lisna dari dapur. Mungkin saja Lis, kenapa? Tanya Aris. Aku akan memasak makanan yang enak-enak, jadi kalian makan malam di sini aja, hehe, jawab Lisna. Bukannya kau jam 5 sore harus pulang ya? Tanya Epa. Aku boleh nginap nggak? Hehehe, ucap Lisna. Nggak boleh, ucap Epa tegas. Kenapa? Apa kau mau tidur berduaan dengan Tuan Lucifer? Lagi pula kalian kan belum menikah, ucap Lisna keluar dari dapur. Iya juga ya, nggak mungkin aku tidur berdua dengan Tuan Lucifer, gumam Epa. Oke, kamu harus tinggal bersamaku di sini, ucap Epa. Aris dan Hendra saling menatap lagi. Apa ada yang bisa kami bantu lagi, Epa? Tanya Aris. Sepertinya tidak ada. Sebaiknya kalian temanin Tuan Lucifer saja, ucap Epa. Apa tidak masalah? Tanya Aris. Tidak ada kok, ucap Epa. Kalian pergilah, jangan lupa. Sebelum makan malam, kalian sudah harus pulang, ucap Lisna semangat. Baiklah kalau begitu, kami permisi dulu, ucap Aris. Hati-hati ya, ucap Lisna. Aris dan Hendra pergi meninggalkan Epa dan Lisna. Lisna di dapur untuk mempersiapkan masakannya. Apa ada yang bisa kubantu? Ucap Epa. Tidak ada, kau duduk santai saja di situ, jawab Lisna. Ntar aku dimarah lagi sama calon suamimu itu, ucap Lisna. Tuan Adam, lepaskanlah kami, mohon Edward. Lagi pula Nona Epa masih hidup kan? Ucap Benny. Apa maksudmu? Apa kalian mau dia mati? Tanya Lucifer kesal. Bukan begitu Tuan, justru kami senang dia masih hidup, ucap Edward berbohong. Lucifer berdiri di hadapan Edward dan Benny yang masih terikat dan duduk di lantai. Kalian tenang saja, aku pasti akan melepaskan tubuh kalian, ucap Lucifer menyalakan rokoknya. Lucifer berjalan ke arah Benny dan sedikit berjongkok. Dari mana kau mengenal Jeffrey? Tanya Lucifer. Benny tidak menjawab, masih bingung. Kau tidak mau menjawab? Tanya Lucifer. Lucifer melihat salah satu anak buahnya. Hanya dengan tatapan mata, anak buahnya mengerti maksud bosnya. Bruk, anak buahnya memukul Benny dengan kayu yang sudah dipenuhi dengan banyak paku. Teriak Benny. Edward merasa ketakutan,
melihat rekannya dipukul. Lucifer melihat ke arah Edward yang ketakutan. Bagaimana? Masih tidak mau menjawabnya? Ancam Lucifer. Tuan, saya tahu Jeffrey dari Darmo, Tuan. Darmo yang mengenalkannya padaku, jawab Benny. Sudah berapa lama kau mengenal Darmo? Tanya Lucifer lagi. Edward dan Benny saling menatap. 2 tahun, Tuan, jawab Benny gugup. Lucifer hanya mengeluarkan senyum sinisnya. Bagus, ucap Lucifer membelakangi mereka. Oh, jadi ini adalah Adam Caesarius Ramesis, pemilik perusahaan Adam Company, ucap James saat melihat foto yang diberikan Jeffrey. Benar, Tuan James, ucap Jeffrey. Wah, ternyata Lucifer pintar menyembunyikan identitasnya ya, ucap Baron. Dan ini adalah karyawan si Adam yang menyelamatkannya, ucap Jeffrey memberikan foto Eva. Ho. Ini adalah wanita yang pernah dibeli si Lucifer itu waktu di klub malam. Namanya, kalau tidak salah, Eva, ucap Darmo yang melihat foto Eva. Sementara Richard hanya sebagai pendengar sambil tersenyum penuh arti. Apa kalian mengenal wanita itu? Tanya Richard. Anak buahku mengenalnya. Waktu itu papa angkatnya menjualnya padaku. Lalu si Lucifer membelinya dariku. Mungkin karena kasihan, ucap Darmo. Hahaha. Kasihan? Tawa Richard. Tidak ada rasa kasihan Lucifer terhadap siapapun. Dan lagi pula, dia tidak akan mau ikut campur urusan orang lain, apalagi urusan anak buahnya, ucap Richard. Darmo, Baron, dan James saling menatap. Maksud Anda? Tanya James. Hubungi orang yang bersangkutan dengan wanita ini. Cari nomor yang bisa dihubungi, perintah Richard. Aku yakin wanita ini sangat penting bagi Lucifer, ucap Richard. Maka dari itu aku akan hahaha, tawa Richard. Apa Tuan menginginkan gadis ini? Tanya Jeffrey. Tentu saja. Aku kan sudah bilang akan menghabisi semua yang berhubungan dengannya, ucap Richard membuang asap rokoknya. Sialan, padahal aku ingin menikmati gadis ini, gumam Jeffrey. Wah. Pasukan kelompok mafia Tiger Blood sudah mengincar Eva nih. Apakah si Darmo akan memanfaatkan orang tua angkat Eva untuk bertemu dengan Eva? Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Oke teman-teman, sampai di sini episode 65 dan 66. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.